Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family, di mana insyaallah kita akan coba pada kesempatan ini untuk menggali, mentadaburi, mengambil hikmah dari berbagai hal dalam kehidupan kita untuk memperbaiki kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah guna menggapai kebahagiaan yang hakiki bagi kita di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat nanti. Tidak lupa sahabat Adrim yang dirahmati Allah, kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera. Lalu kemudian dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Ya, di janahnya Allah di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan ini, di dalam program Hikmah, saya ingin mengangkat sebuah tema tentang manajemen keseimbangan sebagai pilar di dalam rumah tangga bahagia. Kenapa ini penting untuk kita ketahui? Karena Islam pada dasarnya adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk hidup dengan cara yang seimbang. Artinya Islam adalah agama yang menekankan keseimbangan di dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita. Sikap hulu atau ekstrim ya berlebih-lebihan dilarang, diharamkan di dalam Islam. Kemudian sikap apalagi yang melampaui batas ya, juga dilarang di dalam Islam, diharamkan di dalam Islam. Dalam segala hal, bahkan dalam urusan ibadah sekalipun, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW ya, memberikan penekanan bahwa di dalam urusan ibadah pun Allah tidak menghendaki, tidak menyukai kita di dalam melakukannya secara berlebih-lebihan. Artinya apa? Konsep tawazun ya, atau keseimbangan ini menjadi sesuatu yang mutlak kita fahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita, termasuklah dalam kehidupan rumah tangga. Karena ternyata kemudian sikap tawazun ini atau keseimbangan atau manajemen keseimbangan di dalam rumah tangga ini menjadi kunci, menjadi salah satu kunci lahirnya, hadirnya kebahagiaan di dalam rumah tangga. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Qasas ya, ayat yang ke 77 kalau nggak salah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat itu ya, dan carilah dari apa yang Allah telah anugerahkan kepada kamu kebahagiaan hidup, untuk kebahagiaan hidup negeri akhirat ya. Dan janganlah kamu lupakan bahagian kenikmatanmu di dunia. Jadi sekalipun ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa yang namanya manusia
diciptakan untuk menyembah Allah, ya, untuk mengejar akhirat. Tapi dalam ayat ini Allah tegaskan, jangan sampai juga kita melupakan bahagian kita, ya. Ya wala tansa nasibaka minad dunya, bahagian kita dalam kehidupan dunia ini. Ya, akhirat kita kejar, dunia juga jangan kita lupakan. Nah, konsepnya harus begitu, akhirat kita kejar, dunia jangan kita lupakan. Jangan dibalik ya, dunia kita kejar, akhirat kita tidak lupakan. Nah, ini skala prioritasnya tidak tepat ya. Jadi skala prioritas yang tepat adalah akhirat kita kejar, ya, kemudian dunia tidak kita lupakan. Nah, terkait dengan manajemen keseimbangan ini, ya, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan ini kemudian menjadi sebuah takrir, ya, bahkan menjadi hadis, ya, terkait dengan pentingnya seorang Muslim, seorang kepala rumah tangga, seorang anggota rumah tangga, ya, pasangan, katakanlah istri, suami, anak, ya. Pokoknya kalau dia anggota rumah tangga, bahkan dalam konteks seorang Muslim, dia harus memahami dan menguasai bagaimana manajemen keseimbangan itu. Ya, jadi Nabi SAW, ya Rasulullah SAW di zaman beliau setelah hijrah ke Madinah, beliau mempersaudarakan seorang sahabat, ya, dari kalangan muhajir, ya, tetapi beliau adalah orang asing, ya, beliau adalah orang Parsi, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi. Jadi Sayyidina Salman Al-Farisi ini adalah sahabat yang masyhur juga, ya, dipersaudarakan, ya, oleh Rasulullah SAW dengan penduduk Madinah yang bernama Abu Darda. Ya, jadi keduanya kemudian menjadi saudara, ya, dan berhubungan sebagaimana layaknya saudara antara Sayyidina Salman Al-Farisi dengan Sayyidina Abu Darda. Nah, sebagai seorang saudara tentu ya saling peduli, saling care, saling aware, ya, memberikan perhatian, nasihat, begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Sayyidina Abu Darda juga orang yang terkenal, ya, kealimannya, ketawaduannya, semangat di dalam ibadah, ya, Sayyidina Abu Darda ini. Kalimat-kalimatnya begitu banyak menggambarkan kecintaan beliau kepada akhirat, kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan cenderung ekstrim, gitu, ya, ekstrim dalam artian mengabaikan kehidupan dunia ini. Beliau dalam banyak kaulnya, ya, peringatan-peringatan, nasihatnya, beliau sangat banyak mengungkapkan kritikan-kritikan terhadap para sahabat, ya, setelah ditinggal wafat Rasulullah SAW, kemudian mereka terjebak dalam fenomen hedonism. Itu banyak kalau kita lihat riwayat hidup Abu Darda dan apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Intinya adalah bagaimana mengingatkan manusia kepada pentingnya mengejar kehidupan akhirat. Nah, ada satu momen dalam kehidupan Sayyidina Abu Darda, ya, bersama dengan Sayyidina Salman Al-Farisi ini, ya. Suatu ketika Sayyidina Salman Al-Farisi mengunjungi Sayyidina Abu Darda. Dan kemudian, ya, dalam pertemuan itu, ya, Sayyidina Salman Al-Farisi melihat istri Abu Darda yang dipanggil Umur Darda, ya, itu dalam kondisi yang kusut, ya, jadi nggak terawat. Mungkin kalau yang sudah punya istri pahamlah bagaimana tipikal istri yang terawat dengan tipikal istri yang tidak terawat, ya. Jadi dilihatnya, ya, Ummu Darda ini kondisi nggak terawat, kusut, gitu, ya, rumek. Nah, kalau kata orang Betawi, demek, ya, rumek, demek, ya. Ya, tidak layaknya seorang istri yang bergairah dalam hidupnya, gitu. Dan Sayyidina Salman faham, ya, kenapa perempuan begitu, gitu, ya. Dan kemudian beliau bertanya, ya, sebagai sebuah konfirmasi kepada Ummu Darda. Beliau bertanya, mengapa kamu seperti ini, gitu, ya. Maka kemudian istri Abu Darda mengatakan, saudaramu Abu Darda sudah tidak punya lagi hajat kepada keduniaan. Nah, jadi saya ini juga udah dicuekin sama dia, gitu, ya. Maka kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi memahami, oh iya betul lah kalau gitu. Ini udah ada nih, ya, PR, gitu, ya.
Nah kemudian setelah itu ya datanglah Sayyidina Abu Darda menyambut ya, dan mempersilakan Sayyidina Salman masuk ke dalam rumah untuk makan bersama. Nah jadi ketika makanan sudah terhidang, ya Sayyidina Abu Darda kemudian mempersilakan, silakan makan saudaraku gitu ya. Orang Arab begitu, kalau ada tamu yang penting makan dulu, ngobrol belakangan. Kalau kita kadang-kadang interogasi dulu baru udah jelas ya mau kasih makan. Kalau orang Arab zaman Rasulullah, ya, bahkan zaman sebelum Rasulullah, kalau ada tamu dikasih makan dulu, ya. Udah kenyang baru ditanya ada apa, mau apa gitu ya. Nah Sayyidina Salman Al-Farisi dipersilakan untuk makan. Nah kalau kemudian Sayyidina Salman mengatakan saya nggak akan makan sebelum kamu makan. Maka kemudian Sayyidina Abu Darda pun mengatakan saya puasa gitu kan. Maka kata Sayyidina Salman, ya pokoknya saya nggak mau makan sebelum kamu juga makan. Nah, jadi dia lagi puasa tapi kemudian dia menghidangkan makanan. Maka kemudian akhirnya Sayyidina Abu Darda pun ikut makan, yang menemani Sayyidina Salman. Lalu kemudian ceritanya ya setelah makan mereka ngobrol, lalu kemudian mereka pun ya biasa ya kalau namanya bertamu dan apalagi statusnya adalah saudara yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai saudara. Ya, maka kemudian Sayyidina Salman pun memutuskan untuk menginap. Jadi rupanya keputusan menginap Sayyidina Salman ini bukan tanpa alasan. Setelah beliau mendengarkan cerita istrinya ya bahwa Sayyidina Abu Darda tidak ada lagi hasrat kepada dunia, kemudian dibuktikan bahwa ketika beliau mempersilahkan makan hari itu dia sedang saum, maka kemudian malam itu beliau memutuskan untuk tidur menginap di rumahnya Sayyidina Salman, Sayyidina Abu Darda, sama saudara angkatnya. Dan malamnya ya, Abu Darda bangun untuk mengerjakan salat malam. Lalu kemudian Sayyidina Salman pun terbangun dan kemudian memerintahkan kepada beliau tidurlah, ya, tidur, gitu ya, disuruh tidur. Jadi mau bangun salat, disuruh tidur. Nah, akhirnya Sayyidina Salman pun karena Sayyidina Abu Darda karena menghormati Sayyidina Salman dia tidur. Ya. Karena memang Sayyidina Salman ini terkenal ya, sebagai sahabat yang wara', bahkan lebih wara' dari sahabat yang lain. Lalu kemudian setelah tertidur bangun lagi, ya. Mungkin tadi kalau awalnya di pertengahan malam, lalu kemudian di seperdua malam, kemudian menjelang sepertiga malam kebangun lagi gitu ya. Lalu kemudian Sayyidina Salman itu terbangun lagi dan kemudian memerintahkan tidur lagi, suruh tidur. Akhirnya Sayyidina Salman pun Sayyidina Abu Darda tidur lagi, ya. Dan sampailah kemudian pada sepertiga malam terakhir yang menjelang waktu fajar ya. Maka kemudian Sayyidina Salman bangun dan membangunkan Sayyidina Abu Darda, bangun, ayo bangun. Sekarang kita sholat. Ya, akhirnya keduanya sholat. Lalu kemudian Sayyidina Salman mengatakan, ya, sebagai sebuah nasihat yang berkaitan dengan manajemen keseimbangan di dalam hidup. Sayyidina Salman mengatakan dalam sebuah kalimat ya, yang kemudian menjadi sebuah kalimat yang masyhur. Ya. Beliau mengatakan, ya, sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak. Sesungguhnya bagi Rabbmu, ya bagi Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita itu ada hak. Bagi dirimu juga ada hak. Dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Allah punya hak dari diri kita. Kita juga punya hak atas diri kita. Keluarga kita juga punya hak atas diri kita. Maka kata Sayyidina Salman Al-Farisi kepada Sayyidina Abu Darda, penuhilah semua hak-hak itu. Artinya apa? Ya seimbang, semuanya dipenuhi. Jangan hanya dirimu saja kamu penuhi, hanya Allah saja kamu penuhi, lalu kamu lalaikan diri kamu, lalu kamu abaikan keluarga kamu. Tidak begitu, tetapi penuhi semua. Maka kemudian mendengar ucapan Sayyidina Salman Al-Farisi yang seolah-olah ya pahamlah, ya mengkritik tindakan Sayyidina Abu Darda yang beribadah luar biasa sampai mengabaikan kondisi keluarganya, ya, melalaikan hak keluarga, melalaikan hak istrinya begitu ya, sampai istri nggak kurus. Lalu dia datang ke rumah Rasulullah SAW dan mengadu, ya, mengadu kepada Rasulullah SAW
tentang apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Darda, ya, tentang sikapnya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan shadaqa Salman. Ya. Salman benar. Jadi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Salman dari bahwa dalam Allah punya hak atas diri kita, kita juga punya hak atas diri kita, lalu keluarga kita juga punya hak atas diri kita, itu benar. Maka kemudian dari sini ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya, kita juga harus sadar yang namanya membangun keluarga ya, yang ingin sukses ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat ini ya, yang merupakan dambaan kita, ini harus juga dipilari ya, atau dilandasi oleh sikap pengetahuan ya, tentang manajemen keseimbangan atau tawazun ya. Memang tidak mudah ya menciptakan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, ya sukses dunia. Memang tidak mudah. Oleh karena itu kemudian pilarnya banyak. Supaya rumah ini kokoh, ya, supaya rumah tangga ini bahagia, kokoh, pilar untuk menunjang kebahagiaan itu banyak. Salah satu adalah manajemen keseimbangan. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, bukanlah sekadar membangun sebuah kebahagiaan yang semu, yang megah, ya, mewah, indah, wangi, tapi tidak memuaskan. Ya, katakanlah istri ya, selalu tampil cantik, tapi nggak pernah disentuh oleh suami, gitu ya. Suami tampil mempesona ya di hadapan siapapun, tetapi kemudian tidak pernah ada sentuhan romantis antara dirinya dengan istrinya. Istrinya tidak pernah menyentuhnya, menyapanya, atau mengabaikannya, atau konsentrasi di tempat ibadah begitu kan, tetapi kemudian melupakan sisi-sisi lain dalam kehidupan rumah tangga, yang kemudian itu juga menjadi pilar ya kebahagiaan rumah tangga. Dan kadang yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, ya, rumah tangga kaum muslimin, ya masih banyak fenomena-fenomena di mana lebih mementingkan penampakan dari luar ya, daripada kebahagiaan hakiki seluruh anggota keluarga. Jadi dijaga betul bagaimana orang memandang keluarga ini keluarga perfect. Ya. Suaminya alim, ya, rajin ke masjid, aktif di masyarakat, istrinya solehah, kerudungnya panjang, ya, anaknya baik begitu. Dipentingkan itu, tetapi begitu orang masuk ke dalam kehidupan rumah tangganya, ternyata ada anak yang merasa kecewa dengan orang tuanya, ada istri yang uring-uringan karena nggak pernah diajak liburan. Ada suami yang stres gara-gara istrinya nuntut banyak. Nah, ini yang terjadi. Tidak jarang itu tampil dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga kemudian kadang-kadang begitu sampai puncaknya, ya, terjadilah ledakan bom waktu. Ya. Kita miris ya, ada berita-berita ya. Ada ibu yang selama ini nampak sebagai ibu yang perfect, sempurna mengurus anak, tahu-tahu kemudian malah membunuh anaknya sendiri. Ya, suami yang tampak ya, bertanggung jawab, ternyata kemudian melakukan perselingkuhan dan kemudian menjadi korban pembunuhan. Pernah terjadi. Ya. Nah, ini semua adalah fenomena semu. Kita tidak ingin itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita ingin bagaimana mewujudkan kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga kita. Prinsipnya, ini rumah tangga saya, maka saya harus merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga saya. Ya, jadi jangan orang yang melihat kebahagiaan kita. Kita ingin membahagiakan diri kita dalam rumah tangga kita, bukan ingin membahagiakan orang lain dalam rumah tangga kita. Maka kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, menjadi sebuah kesimpulan ya, keluarga Islami yang bahagia adalah keluarga yang seimbang dalam memenuhi kebutuhan jiwa dan raga, juga kebutuhan dunia dan akhirat ya. Kesuksesannya benar-benar bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh anggota keluarga, lahir dan batin. Suami merasa bahagia ya, atas keberadaan istri dan anak-anaknya. Istri merasa bahagia atas keberadaan suami dan anak-anaknya.
Anak-anak juga kemudian merasakan kebahagiaan atas keberadaan ibu dan bapaknya. Ini yang harus diperjuangkan. Inilah makna sakinah, mawaddah, warahmah yang kadang ya, sering menjadi doa ketika terjadinya pernikahan. Jangan sampai ya, saya pernah mendengar kasus ya di tempat saya. Ada sebuah keluarga ternama terpandang ya, aktivis sosial di masyarakat. Orang memandang keluarga yang baik-baik, keluarga yang perfect, tapi kemudian hinggalah satu saat anaknya kabur. Kabur dari rumah tanpa kabar, sehingga menghebohkan dan dicari, akhirnya ketemu. Kenapa bisa itu? Ya itu tadi, bisa jadi si anak, walaupun dari luar orang melihat wah ayah ibunya adalah ayah ibu yang sempurna, kebaikannya, kesalehannya, tapi ternyata dia tidak merasakan itu. Ya sebagaimana dicontohkan oleh Abu Darda, kalau dipandang dari luar sering sering ditemukan sedang saum, malam hari bangun, gitu, sholat malam, sedekah rajin, tapi kemudian ternyata ada istri yang kusut, ada anak yang kecewa karena ayahnya tidak mau mengajaknya jalan ke sana kemari, katakanlah begitu. Ini yang kemudian harus kita pahami dan ini yang harus kita perjuangkan ya, agar itu tadi ya, masing-masing anggota keluarga bisa merasakan kebahagiaan hakiki ya, di dalam ya, kehidupan rumah tangga. Nah, keseimbangan itu dimulai dari penerapan syariat agama. Ya, nah, tadi seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, ya beliau menyebut Allah punya hak atas diri kita. Ya, Allah punya hak atas diri. Jadi dari Allah dulu. Apa hak Allah dari kita? Lalu kemudian diri kita juga punya hak atas diri. Kita juga punya hak atas diri kita. Ya, artinya adalah momen ya, me time, nah, itu ya, yang harus kita buat, harus kita jalani, me time. Kemudian juga kita punya keluarga juga punya hak atas diri kita. Nah itu dimaksimalkan, syariat agama ya, Allah dengan segala perintahnya kita maksimalkan, diri kita dengan segala hajatnya juga kita maksimalkan, keluarga kita dengan segala keperluannya juga harus dimaksimalkan. Nah lebih daripada itu ya, kita menjalankannya bukan hanya sekedar sebagai rangkaian ibadah ya, kalau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, karena aplikasi syariat merupakan sarana penjagaan nilai-nilai akhirat di tengah gempuran nilai-nilai duniawi. Jadi bukanlah kita beribadah kepada Allah itu sebatas ya ritual saja, salat, puasa ya malam, kemudian apa lagi ya, ibadah-ibadah lain ya yang kita hanya sebatas ritual, tapi kita tidak merasakan kebahagiaan dan kenikmatan di situ, tidak merasakan bahwa itu merupakan bagian dari rangkaian kita memenuhi hak-hak Allah. Nah, gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi pertanda bahwa ada hal lain yang ingin kita raih selain dari urusan materi. Jadi ketika kita berhadapan dunia, kita berhadapan dengan urusan akhirat, ya, jangan kemudian kita berada pada posisi sebelah, ya, menyebelahi dunia atau menyebelahi akhirat saja, tetapi kita berada pada posisi di tengah. Akhirat kita pandang, dunia juga kita tidak lupakan. Nah hal inilah yang kemudian ya, kalau kita fahami, ketika orang menyadari ini kita dalam hidup ini ada akhirat, ada dunia. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan tadi ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada yang namanya orientasi akhirat, tetapi ada juga pijakan kita di dunia. Dua-duanya harus dipandang dan dua-duanya tidak bisa diabaikan. Jelas ya. Maka kemudian ketika orang memahami ini ya, ketika dia sudah paham tentang itu, maka mudah nanti meluruskan, menyeimbangkan bagian-bagian lain dalam kehidupan rumah tangganya. Ya. Nah, aplikasi syariat adalah satu-satunya cara untuk mengharapkan ridho Allah ya, karena memang kita paham yang namanya menjalankan syariat beragama ini merupakan bagian dari cara kita untuk mencari ridho Allah. Nah, makanya kemudian ya tetap pada porsinya akhirat kita dulukan. Segala sesuatu harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, libtiga amardatillah lah bunyinya gitu kan, ada dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa minan nasi may yasri nafsahu libtiga amardatillah.
Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mengorbankan kepentingan dunianya untuk mencari keridhaan Allah. Kalimat mengorbankan ini ya kalau merujuk kepada surah Al-Qasas tadi itu, yang tadi itu dalam surah Al-Baqarah, yang merujuk kepada surah Al-Qasas, maksudnya tetap pada pondasi, pada pijakan tawazun, seimbang. Nah, bahwa ada orang yang kemudian terlena dengan dunia, ya tadi kan, kalau yang nggak seimbang itu, ya kalau yang kalau yang konsepnya tidak mengorbankan diri, ya tidak mengorbankan kepentingan dunia, dibalik dia kejar dunia, dia di akhirat nggak lupa. Kalau kata orang Sumatera Barat, ya, kadang-kadang ini guru saya cerita ya ketika di pondok pesantren, beliau mengatakan ya, orang kita ini salah ya, maksudnya orang Sumbar ya, kadang-kadang salah ngasih nasihat ya. Ya, nasihat kepada anak-anak yang mau merantau, ya nasihatnya pergilah merantau, belajarlah rajin-rajin, ya, cari uang rajin-rajin, ya, kumpulkan duit banyak-banyak, tapi ya, dan jangan lupa sholat ya. Nah, jadi sholatnya di nomor 2 gitu ya. Itu kata guru saya salah, harusnya dibalik. Pergilah merantau nak. Ya, ibadahlah rajin-rajin, ya, kejar Allah, ya, cari ilmu akhirat, ya, semaksimal mungkin. Jadilah hafiz begitu, jadilah alim ulama, jadilah orang yang mengerti agama. Dan jangan lupa cari duit, ya, jangan lupa kumpulkan rumah, jangan lupa ya, cari duit buat beli mobil gitu, buat bangun rumah, membangun keluarga. Nah, ini yang benarnya begini. Nah, ini yang disebut dengan mengorbankan kepentingan diri. Karena kalau berbicara hasrat diri, maunya kita, ya kita kejar dunia. Akhirat ya selingan begitu kan. Tetapi bagi orang yang disebut sebagai Allah mengorbankan kepentingan dirinya, dia balik. Dikejar akhirat, nah dunia merupakan bagian dari selingan, ya. Selingan dalam kehidupannya. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah di manapun Anda berada. Nah, keluarga yang beriman bukanlah keluarga yang kehilangan jejaknya di dunia. Ya, artinya betul-betul lost kontak dengan dunia. Bukan seperti itu. Ya, kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya jelas. Yang namanya keluarga mukmin adalah keluarga yang berpijak kepada dunia dan akhirat. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, Allah menegaskan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya. Kami tidak mengutus kamu, tidak mengutus Rasul sebelum kamu, melainkan para Rasul yang juga menikah, punya keturunan. Mereka juga berjalan, wa yamsuna fil aswaq. Mereka juga berjalan di pasar-pasar. Pasar itu kan gambaran dunia. Rumah tangga ya bagi kita itu gambaran dari kesenangan. Jadi Rasul-Rasul sebelum kamu Muhammad juga menikah, punya anak, dan mereka juga berjalan-jalan di pasar. Itu Rasulullah sampai Allah ingatkan begitu. Supaya apa? Supaya terbentuk keseimbangan di mana seorang mukmin ketika dia hidup, ya, tidak hanya kemudian berpaksi kepada kehidupan akhirat saja dan meninggalkan dunia. Karena memang rangkaian amal saleh ya sebagai bekal akhirat hakikatnya adalah amal-amal dunia juga. Ya, kita mengatakan ini adalah amal akhirat, pada dasarnya itu juga amal dunia yang kita kerjakan. Maka ada koneksi antara dunia dan akhirat ini, dan kita tidak bisa memutuskannya atas nama ingin membangun sebuah keluarga yang bahagia. Nah, yang harus kita lakukan adalah menjaga keseimbangan, mengontrol dan mengendalikannya agar semua berjalan dengan sinergi, saling mendukung, saling menyupport, bisa dinikmati karena memang memuaskan jiwa, ya, dan tidak terasa berat, nggak jomplang, ya. Jadi kan gini loh, kalau kenapa ada orang sakit pinggang, ya. Atau ada orang bahunya nggak nyaman sebelah, ya, atau migrain, atau apa? Kan ada tuh penyakit yang modelnya terasa sebelah. Karena bisa jadi ya, bebannya tidak merata, bebannya hanya di sebelah. Kalau istri saya itu, beliau kebetulan dokter gigi, selalu menasihati kita, ya, saya dan anak-anak saya, kalau makan jangan hanya fokus di sebelah satu sisi saja. Sisi kanan makan enak di sini dan mengabaikan sisi ini. Jadi kalau makan itu ya dikombinasi, kadang di sini, kadang di sini. Supaya apa? Supaya kemudian kenyamanan makan terjaga.
Ketika kita fokusnya ke sini, ya ngunyah di gigi kanan. Sekali waktu itu makanan melipir ke kiri, begitu digigit nggak enak, sakit, ngilu, nggak nyaman. Nah itu yang kita cegah. Rumah tangga dalam konsep tawazun atau keseimbangan dalam hidup juga sama. Ya, ketika kita berbicara keseimbangan dunia dan akhirat, pada dasarnya keseimbangan itu kita lakukan agar kemudian ya, kita bisa merasakan kenikmatan. Kita bisa memaintain kenikmatan itu terjaga selalu gitu. Ya, karena kalau udah cenderung ke satu ya katakanlah, apalagi kalau condongnya ke kehidupan dunia saja bisa bahaya begitu kan. Kita menjadi orang yang tertinggal. Nah, terlalu condong kepada kehidupan akhirat melupakan dunia juga bisa bahaya karena pada dasarnya jasad kita ini, jasmani kita ini ya, diciptakan Allah dari unsur dunia, dari unsur bumi, tanah. Makanya kalau kita lihat unsur diri kita kan ada fisik, non fisik. Yang fisik ya dari tanah ini. Kalau sebagaimana pengakuan iblis kan, holak tahu mintin ya, kepada Allah. Engkau ciptakan dia dari tanah. Min hama'im masnun ya, dari lumpur yang diberi bentuk. Ya, karena kita Allah ciptakan dari unsur tanah, unsur dunia, unsur bumi ini. Lalu kemudian dari unsur bumi yang sudah terbentuk menjadi jasmani manusia, wa nafahna fihi min ruh, ya. Min ruhi, ya. Maka Allah tiupkan ruh ke dalam jiwa itu. Ada unsur langit, ada unsur ukhrawinya. Jadi dua unsur ini harus saling melengkapi untuk menjaga kestabilan, kenikmatan, kepuasan jiwa dan raga kita di dalam berumah tangga dan tidak menjadi bom waktu. Karena kalau tidak seimbang ya akan ada pihak yang kemudian merasa diabaikan. Lama-lama meledak, jadilah kemudian kekacauan di dalam rumah tangga. Berapa banyak istri yang kemudian berusaha bersabar ya, dengan tingkah suaminya ya, yang rajin ke masjid ya, kemudian aktif bersosial tetapi kemudian mengabaikan kebutuhan nafkah ya. Nafkah artian bahwa istri ingin juga ya punya kendaraan biar gampang ke sana kemari, anak juga ingin sekolah tinggi-tinggi, ingin juga punya barang bagus kayak teman-temannya, diabaikan itu gitu ya, atas nama tapi aktif di tengah masyarakat gitu. Maka kemudian ya, kesabarannya pada ujungnya karena tidak ya itu tadi ya, karena dasarnya juga bukan iman, maka kemudian meledak, terjadilah perceraian yang tidak disangka-sangka orang. Ya, orang yang kayaknya harmonis rumah tangganya, istrinya sabar, baik gitu. Ternyata kemudian pada akhirnya terjadilah perceraian. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai ini terjadi. Nah, pangkalnya kita usahakan bagaimana kita faham menyeimbangkan hak masing-masing di dalam diri kita ya, dan keluarga kita, bahwa diri kita di dalamnya ada hak Allah, di dalamnya ada hak untuk kita sendiri, di dalamnya ada hak untuk keluarga kita penuhi dengan semaksimal mungkin, dengan seimbang mungkin. Nah, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, pada prinsipnya manajemen keseimbangan adalah upaya kita menyinergikan ya, berbagai kebutuhan hidup semaksimal mungkin, bahwa kita punya kebutuhan ya. Kalau dari unsur kita lihat diri kita ya, kita punya jasmani, punya jasad ya. Kita ada rohani, ada jiwa, ada nafs ya. Kemudian kita juga ada apa yang disebut dengan kalbun atau aklun boleh ya. Kita punya pemikiran ya, punya perasaan. Lalu kemudian kita punya kehendak ya, atau hawa ya, atau hawa nafsu, dan kita juga punya ada ruh yang senantiasa merindukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing ini punya kebutuhan, masing-masing ini kita maksimalkan agar kebutuhan jasad terpenuhi, kebutuhan nafs ya, rasa kita terpenuhi, kebutuhan berpikir ya juga kita penuhi, kebutuhan selera ya. Nah, ini kalau nafsu ini kan berbicara selera ya, juga terpenuhi dengan baik sesuai dengan syariat, dan juga kebutuhan ruh kita yang senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah juga terpenuhi. Nah, ini yang kemudian kita coba petakan, lalu kemudian kita coba seimbangkan, kita sinergikan ya antara masing-masing komponen, sehingga kemudian terwujudlah
ya, tawazun atau keseimbangan di dalam kehidupan kita berumah tangga. Nah, kalau kita lihat ya secara garis besar ya, kalau berbicara keseimbangan di dalam manajemen keseimbangan adalah yang pertama, kalau ini merujuk kepada pendapatnya Imam Ahmad ya. Beliau mengatakan yang namanya keseimbangan di dalam rumah tangga ya, itu ada 4 ya pilarnya. Yang pertama adalah kebutuhan spiritual. Ya, kita ingin ingin membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian pengembangan diri ya, bahwa kita juga ingin disebut sebagai orang pintar, orang cerdas, orang baik, ingin disebut sebagai suami bertanggung jawab, ayah yang super dad ya, super daddy ya, ayah yang super begitu. Ini kan bagian dari pengembangan diri. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan pengembangan sosial, bahwa kita punya kita hidup bersama dengan orang lain ya, di sekitar kita ada orang lain, ada orang tua, ada anak, ada keluarga ya, ada istri, ada tetangga. Nah, ini juga kemudian menjadi aspek yang harus kita perhatikan untuk membangun keseimbangan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah aspek unsur rekreasi ya, kita perlu hiburan ya. Rasulullah SAW tidak mengabaikan ini. Jadi 4 unsur ini kan, pertama kebutuhan spiritual ya, kita ini yang utama ya, beribadah kepada Allah. Kemudian keperluan pengembangan diri, kita juga ingin disebut sebagai orang-orang yang sesuatu apa yang kita harapkan, kita punya cita-cita. Kemudian juga kebutuhan sosial, kita harus berinteraksi, kita juga tidak bisa hidup sendiri ya. Kemudian kita juga memiliki kebutuhan rekreasi ya. Rasulullah SAW ya, memenuhi keempat ini ya. Ibadahnya Rasulullah kita tidak nafikan ya, tidak bisa kita bantah bagaimana beliau sampai diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah kakinya bengkak karena lama berdiri ya. Kemudian berdiri sholat ya. Lalu kemudian juga secara pengembangan diri, Rasulullah SAW juga punya me time ya. Me time-nya itu beliau datang ke rumah istri-istri beliau kunjungi ya. Beliau ada hajat dirinya, begitu kan dengan istri-istrinya ya. Ini dia diakui oleh para istri Rasulullah SAW. Lalu kemudian juga beliau punya kebutuhan sosial ya. Beliau senang bergaul dengan cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ya. Dalam banyak riwayat bagaimana kedekatan seorang kakek dengan cucu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian juga dari sudut rekreasi, Rasulullah SAW ya, dalam banyak riwayat menggambarkan betapa rekreasi ya, hiburan juga bagian dari hajat manusia, dan Rasulullah jalankan itu. Rasulullah ya menikmati itu gitu kan. Beliau menikmati kebersamaannya bersama dengan Sayyidah Aisyah, lomba lari ya kan. Bahkan ketika hari raya disebutkan di dalam hadis ya, yang sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika hari raya Idul Fitri ya, ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ya, para sahabat kemudian ya membuat pertandingan keseruan ya, melempar tombak, memanah ya. Dan itu menjadi hiburan ya, ketika hari raya. Dan ketika ada sahabat Sayyidina Abu Bakar hendak melarang itu, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar Rasulullah mengatakan, biarkan saja, ini hari raya. Jadi momen namanya rekreasi hiburan ini juga kita perlukan. Bahkan pernah juga ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hampir marah ketika beliau berkunjung ke rumah Rasulullah ya, ke rumah putrinya yaitu Sayyidah Aisyah, didapati ada sahaya-sahaya yang sedang bernyanyi ya, berdendang itu di rumah Rasulullah. Ya, beliau hampir marah dan mau melarangnya, tapi kemudian Rasulullah mengatakan, biarkan Abu Bakar ya, biarkan saja. Jadi Rasulullah menikmati itu. Nah, ini juga yang harus kita pahami dan kita sadari untuk kemudian rumah tangga kita ini balance, seimbang ya. Tidak ada pihak yang kemudian merasa dirugikan dan pihak yang merasa tidak nyaman.
Nah, kalau ya itulah itu kalau kita berbicara ibadah ya, bahwa kita serius khusyuk ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sediakan waktu ya, ini kita kalau kita bahas satu-satu tadi ya, hak kepada Allah ya, kita jabani. Ya, kita siapkan momen-momen ya, kita adalah kita luang ini, kita punya waktu 24 jam. Ya, kita petakan waktu 24 jam ini untuk memenuhi 4 ini ya. Ya, kapan saatnya kita bermunajat kepada Allah, kapan saatnya kita memanjakan diri kita, kapan saatnya kita berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling, dan kapan saatnya kemudian kita menikmati hiburan begitu ya bersama dengan keluarga kita. Nah, dari sela-sela itu kita lihat. Nah, kalau kita merujuk kepada contoh Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW menghabiskan malam hari untuk bermunajat kepada Allah. Makanya idealnya ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Naba ya, bahwa Allah jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan Allah jadikan malam untuk pakaian, atau maksudnya beristirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asa wa ja'alna al-laila libasa. Ya, Allah jadikan malam untuk istirahat ya, dan Allah jadikan siang untuk mencari penghidupan. Idealnya begitu. Ya, kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang kemudian kita dituntut hadir di waktu malam, ya ini sebisa mungkin kita tidak menggeluti dunia itu, sebisa mungkin. Kalaupun ada, ya kita tetap bekerja nih, bikin malam-malam, ya dapat sih malam. Tapi kita jadikan momen, nah bisa nggak dia sambil bekerja itu kemudian kita bermunajat, ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa ya nggak ada masalah. Tapi kemudian tidak bisa sepertinya, ini yang harus kita hindari. Idealnya begitu, ya malam itu kita habiskan untuk bermunajat kepada Allah sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Ya, bahkan ya di sela-sela beliau memenuhi hajat dirinya ya, dan juga hajat sosialnya ya, keluarganya begitu kan. Ya, Rasulullah meminta izin dulu kepada istri-istrinya untuk kemudian melaksanakan sholat. Ya, itu pengakuan dari istri Rasulullah sebelum beliau menggauli istrinya. Ya, tidak jarang Rasulullah meminta para istrinya untuk kemudian izinkan saya sholat dulu. Kenapa? Karena ya itu tadi pentingnya untuk mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup ini. Nah, barulah kemudian yang kedua kita bergeser kepada kebutuhan diri kita. Ya, kita harus mengupayakan bagaimana diri kita ini ya, punya waktu momen berharga untuk merenung, ya, merenung, kemudian juga ya bagaimana memulihkan kondisi diri kita, ya mungkin diantara kita ada yang perlu waktu untuk sendiri, ya, agar kemudian bisa menyelesaikan persoalan. Ini kadang-kadang bedanya lelaki dan perempuan begitu. Kalau laki-laki ya, kalau ada masalah rumah tangga, dia perlu waktu sendiri. Dia nggak perlu ngomong, dia perlu diam, merenung, mikir gitu ya. Barulah kemudian dia bisa selesaikan. Kalau perempuan nggak bisa begitu, perempuan dia harus ngomong, curahkan semuanya. Ini beda laki dan perempuan. Tetapi ya masing-masing harus paham bagaimana kemudian ya bahwa diri kita ini bisa berkembang sebagaimana Allah kehendaki untuk memenuhi tuntutan sebagai seorang hamba yang saleh. Nah, apalagi ketika kita berbicara sosial, ya, ketika kita berbicara dari keluarga kita, ketika kita berbicara anak kita, ya, ini kemudian kita harus paham betul bagaimana kemudian masing-masing ya, individu-individu yang ada di dalam lingkungan ya, lingkaran keluarga ini tidak merasa diabaikan. Istri merasa suaminya ya adalah suami yang saleh dan juga memenuhi hajatnya sebagai seorang istri. Ya tidak hanya hajat seksual ya, tetapi juga istri itu ya punya hajat ingin tampil cantik, makanya dia perlu ke salon begitu kan. Ingin diperhatikan, makanya ada momen bagi suami, harus ada momen bagi suami waktu-waktu untuk kemudian mendengarkan curahan hatinya, ya, pembicaraannya. Anak-anak juga sama, dia tidak hanya membutuhkan pemenuhan masalah ekonomi begitu kan. Apa yang dia minta ada, tetapi lebih dari itu dia ingin kehadiran ayah dan ibunya dalam hidupnya terasa.
ketika bagi rapot ibunya ada, ketika ada penganugerahan hadiah orang tuanya hadir. Ini yang kemudian harus kita sediakan di sela-sela itu tadi ya, kecintaan kita kepada Allah, kesibukan kita mencari nafkah dan mengembangkan diri, dan kemudian kita luangkan waktu untuk anak-anak kita, untuk istri kita, memenuhi hajat mereka yang merupakan bagian dari kewajiban kita kepada mereka. Ya, kemudian juga itu tadi ya, pada akhirnya kita juga tidak bisa mengabaikan kebutuhan hiburan. Ya. Jadikan momen bersama dengan keluarga adalah momen yang membahagiakan. Nah, jadi jangan sampai begini ya, liburan ke sana kemari tetapi kemudian ujungnya berantem. Ya. Nggak enjoy. Ini dihindari ya. Saya pernah dengar cerita lah, ada seorang teman ya, dia cerita ya, mungkin dari curhatannya ya, pergi ke Amerika, pergi kemana, ujung-ujungnya marah-marah ya. Bahkan katanya hampir cerai sama suaminya. Hampir cerai sama istrinya gitu. Gara-gara liburan. Padahal liburan itu, rekreasi itu bagian dari bagaimana membahagiakan diri ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Nah istri, suami harus paham. Kalau udah liburan tuh jangan cerita yang gak enak-enak. Jangan buat sikap yang sifatnya menyakitkan atau menyinggung. Happy-happy aja lah. Ya. Jangan sampai anak jadi cemberut ya, di dalam perjalanan, dalam rekreasi. Jangan ada momen yang kemudian ketika berhibur ya, di dalam keluarga kita kemudian melahirkan perasaan-perasaan, cita-cita, momen-momen yang kemudian tidak mengenakan. Ini harus kita pahami. Ya. Istri harus memahami itu, suami harus memahami itu, anak harus paham. Ya anak kita, kalau statusnya anak, kalau udah ceritanya lagi liburan, lagi hiburan, jangan bikin orang tua bete. Ya, sebaliknya juga orang tua sama. Ya. Istri dengan suami juga sama. Ya, jadi sebelum berangkat, ini kondisikan dulu, ya briefing dulu. Anak-anak, istriku, suamiku, gitu ya. Hari ini kita akan berhibur, ya, kita akan rekreasi, kita akan liburan. Tolong hindarkan hal-hal, ya, ucapan-ucapan, sikap-sikap negatif. Kesampingkan dulu ayah tugas-tugas kantor, gitu ya. Kesampingkan dulu bunda, ya rumpi-rumpi, ya, masalah-masalah dengan tetangga dan sebagainya. Kesampingkan dulu. Kita lagi mau cari hiburan. Kita mau rekreasi. Anak-anak, ya abaikan dulu lah ya. Keinginan-keinginan kamu yang belum bisa dikabulkan oleh ayah sama bunda ya, sehingga membuat kamu jadi bete, abaikan, kesampingan. Sekarang kita mau jalan-jalan, kita mau refreshing, kita mau hiburan, kita mau rekreasi. Kenapa? Itu penting supaya kemudian ini jadi maksimal. Ya, otak kita tuh nggak tegang dan tercapai. Ya, jadi jangan sampai kemudian sia-sia. Nah itulah sahabat yang dirahmati Allah, 4 hal yang harus kita perhatikan di dalam konteks manajemen keseimbangan ya di dalam diri kita, ya, bahwa kita harus memaksimalkan hubungan kita dengan Allah sebagai sebuah keperluan spiritual. Kemudian kita juga harus punya waktu untuk mengembangkan diri kita, ya, baik dari segi fisik ya, kebutuhan fisik kita, kebutuhan rohani kita perhatikan, jangan kita abaikan. Kemudian kita juga berjuang bagaimana kita bisa memenuhi hajat kita sebagai makhluk sosial. Kita perlu berinteraksi, kita perlu pasangan, kita perlu anak-anak yang disebut sebagai qurrata ayun, ya, penghias mata atau cahaya mata ya, yang enak dipandang. Makanya para anak ya yang berkeluarga, menikah, jangan abaikan seruan orang tua untuk punya keturunan ya. Bahwa orang tua kita ingin punya cucu, jangan diabaikan, karena itu bagian dari bagaimana orang tua memenuhi ya, hajat sosialnya ya. Jadi pastikan ketika menikah ya, sudah ada gambaran ya, pengen punya anak ya. Jangan abaikan konsep child free, yang nggak mau punya anak ya. Namanya manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa tinggal sendiri, tidak bisa hidup tanpa support ya, dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan support terbesar yang bisa kita harapkan, ya bisa kita berikan adalah dari orang-orang terdekat, anak, suami, istri, gitu ya, orang tua.
Dan kemudian juga kita berusaha untuk memenuhi hajat sosial, hajat rekreasi ini dari Allah, kemudian diri kita sosial, ya, kita punya keluarga, dan yang keempat adalah bagaimana kita juga ada waktu untuk berhibur, ada waktu untuk berekreasi, ada waktu untuk refreshi, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran juga ditegaskan kok. Ini kadang-kadang ada orang yang berpikir, nggak penting lah ya jalan-jalan itu. Siapa bilang jalan-jalan itu nggak penting? Allah tegaskan di dalam Al-Quran, fasiru fil ardi, dalam surah Al-Imran, ya, ayat yang ke 136 apa 137, ya. Fasiru fil ardi fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bertebaranlah kalian jalan-jalan deh di muka bumi. Kan Allah suruh kita jalan-jalan itu, suruh kita rekreasi. Ya, mau jalan-jalan secara virtual atau jalan-jalan secara nyata, ya enggak, ya boleh, ya. Yang penting enjoy. Semuanya enjoy, jangan hanya suami aja yang enjoy atau anak aja yang enjoy. Anak saya di rumah aja Pak, virtual aja jalan-jalannya. Sementara ibu bapaknya pengennya langsung datang ke tempatnya, ya. Ini harus kita seimbangkan. Masing-masing merasa terpenuhi, tercukupi kebutuhan rekreasinya. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Abi Ganji pamit undur dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.